panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukankah Dia Tuhan kita yang sungguh besar? Amin. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah dengan semangat, bukan sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit nyatakan
kita. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan pelindung kami. Kami tak akan takut. Kami tak akan gentar. Sebab kami tahu Engkau yang menjaga setiap kami, Tuhan. Engkau yang menuntun kami. Engkau yang menggandeng kami. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau jiwa kami tenang bersamamu, Tuhan. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam di saat badai bergelora,
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau pelindung kami. Kami gak perlu takut, kami gak perlu gentar, sebab kami tahu Engkau Tuhan yang akan membawa kami terbang tinggi. Sore hari ini Tuhan, beri setiap kami firman-Mu, agar firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi setiap kami. Beri kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, agar kami dapat mengerti isi firman-Mu, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
kasih-Nya sungguh besar, panjang, tinggi, dan lebar. Sulit diselami. Mengapa Allah begitu cinta dengan kita? Seperti apa yang kita pelajari minggu lalu, kita ini barang rusak, kita ini barang rongsokan, tapi Dia nggak pernah buang kita. Dia mengasihi kita. Ketika kita jatuh, Dia jangkau kita dari tempat yang dalam, dan Dia bawa kita kepada kemuliaan. Kasih-Nya membuat Dia rela menderita. Dia rela dicambuk, diludahi, dihina, bahkan mati di atas kayu salib. Dampak dari kematian Tuhan ini sangat luar biasa di dalam hidup kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dosa kita diampuni, maka hidup kita disucikan, maka kita tidak dihukum setimpal dengan perbuatan kita. Bahkan kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan mewarisi surga yang mulia. Tetapi itu hanya satu sisi. Ada sisi lain yang ingin saya beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara, dan mungkin Bapak Ibu Saudara tidak pernah tahu, tidak pernah bayangkan, dan mungkin tidak pernah Bapak Ibu Saudara dengar. Karena biasanya hanya satu sisi ini yang ditekankan. Percaya Yesus mati masuk surga, percaya Yesus kita dapat kehidupan kekal, percaya Yesus kita alami mujizatnya, percaya Yesus kita dipulihkan, dan lain sebagainya. Ini satu sisi. Ada sisi yang lain yang perlu kita tahu. Memang ketika kita percaya Dia, kita memiliki hak waris, ya, kita menjadi ahli waris, kita menjadi anaknya, kita berhak memiliki surga yang kekal. Tetapi malam hari ini saya ingin beritahu bahwa penebusan membuat kita menjadi milik Tuhan. Kita yang telah ditebus dengan darah-Nya, kita tidak punya hak lagi. Dengan kata lain, ketika penebusan itu terjadi, sesungguhnya kita sedang menyerahkan hak kita. Hidup ini bukan milik kita lagi. Kita tidak punya hak sedikit pun atas hidup ini. Siapa yang punya hak? Dia yang telah membeli kita dengan darah yang mahal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hidup kita sepenuhnya milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Sama seperti budak yang dibeli oleh seorang tuan. Tuan ini yang berdaulat penuh atas diri budak itu. Coba lihat 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, ayat yang ke-19 dan 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Katakan bersama-sama, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1, 2, 3. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Setelah kita mengalami penebusan, ada dua sisi. Sisi yang pertama, kita menjadi anak Allah, dosa kita diampuni, kita berhak mewarisi surga yang kekal. Tapi ada sisi yang lain, yaitu kita sudah tidak punya hak atas diri kita sendiri. Dia berhak, dia berdaulat atas diri kita. Ayat selanjutnya berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita tidak punya hak atas diri kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah membeli kita, dan harganya sudah lunas dibayar dengan kematiannya di atas kayu salib. Kita dibeli bukan dengan
uang, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal. Berapa harga kita? Harga kita adalah seharga Yesus, hidupnya Yesus. Luar biasa ya. Kita lebih dari emas, kita lebih berharga dari perak, kita lebih berharga dari apapun, karena harga kita sama dengan nyawanya Tuhan. Tapi itu membuat kita tidak punya hak atas diri kita lagi. Karena itu suatu hari ketika malaikat Tuhan datang kepada seorang perempuan yang bernama Maria. Kita akan belajar dari tokoh ini. Apa yang dialami Maria? Suatu hari malaikat Tuhan datang dan berkata kepadanya bahwa dia akan alami sesuatu. Coba lihat Lukas pasal yang pertama ayat yang ke 30 dan 31. Ayat 30 saya akan bacakan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kita ke ayat yang ke-38. Ketika malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, "Kamu akan mengandung, kamu akan melahirkan seorang anak." Tidak ada perbantahan ya. Loh, guyonan. Loh, aku tidak mau. Raja, aku belum nikah. Lah terus nanti kalau aku hamil, aku dilempari orang batu. Tidak ada perdebatan. Tetapi Maria berkata di ayat yang ke-38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Maria tidak bisa tolak rencana ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus menerima apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidupnya. Perhatikan ya, tidak ada perbantahan, tidak ada penolakan, tidak ada pemberontakan. Yang ada apa? Yes. Ketika malaikat itu berkata bla 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 bla, ya, aku ini hamba Tuhan. Saya tahu bukan sesuatu yang mudah ya. Ini sesuatu yang sangat sulit. Nggak punya hak untuk menolak, nggak punya hak untuk mengundur-undur. Ya nanti aja ya, setelah aku kawin sama Yusuf ya, nggak mau sekarang ya. Nggak ada. Dia terima tantangan itu. Kenapa dia bisa terima tantangan itu? Karena dia tahu dia itu hamba Tuhan. Karena Maria tahu dia nggak punya hak lagi. Yang punya hak atas dirinya adalah Tuhan. Dan sesuatu yang besar terjadi. Maria yang tinggal di kota yang kecil, dia miskin, menikah dengan seorang laki-laki yang miskin. Tetapi hari ini kita tahu tidak ada orang yang tidak tahu Maria. Orang tidak kenal Tuhan pun, orang tidak Kristen pun tahu siapa Maria itu. Tuhan angkat tinggi di dalam kemuliaannya. Mari kita belajar menyadari bahwa kita tidak punya hak lagi atas diri kita. Kita harus berkata ya, yes, pada apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Contoh yang kedua adalah seorang yang bernama Abraham. Tidak ada orang yang tidak tahu Abraham, tapi yang dialaminya sungguh-sungguh luar biasa. Dia nggak punya anak, tapi Tuhan panggil dia dan Tuhan berjanji bahwa dia akan punya anak. Bahkan dikatakan keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut, sangat banyak. Padahal usia istrinya sudah tua, sudah mati haid. Orang kalau masih mens begitu ya, masih bisa punya anak, tapi tidak usah gaya-gaya ya. Umur 60, 70 misalnya masih mens,
manao, ya, menderita saudara. Jangankan yang 70-80 tahun gitu ya, yang sudah 40 aja wegah begitu ya. Jangankan yang sudah di atas 40 begitu ya. Noni itu baru berapa? 25. Nah, saya nanya gimana non? Baik mami, cuman udah pegel-pegel. Om, kandungan umur berapa udah pegel-pegel? Dorong non, dorong. Saya bilang begitu. Pegel itu kok 8 baru pegel begitu ya. Lagi pula masih muda. Dia ketawa. Iku sing selawi, sing swidak nekat ate duwe anak edian begitu ya. Tapi kalau rencana Tuhan enggak apa-apa kayak Sarah begitu. Tapi kalau saya sih sarankan sojok-jok melok-melok Sarah lah, pasti menderita begitu ya. Daripada minta gosokin kutus-kutus tiap hari karena boyoknya pegel. Nah, karena mereka memang tidak dikaruniai anak, tapi ketika Tuhan memanggil, dia mendapat kasih karunia Tuhan. Pada akhirnya Sarah yang sudah tua itu, yang sudah mati haid, bisa melahirkan seorang anak. Tetapi sesuatu terjadi, ada persoalan saudara. Setelah dia punya anak, di pasal ke-22 ini perikopnya berjudul kepercayaan Abraham diuji. Ikut Tuhan itu ada ujian ya. Ujian itu paling tidak disuka oleh mahasiswa. Nek iso belajar kok gak apa-apa, ojo ate ulangan, apalagi ujian iso melekan. Nah, benar Abraham melekan. Nah, apa yang terjadi? Kita tidak akan baca semua, tapi saya akan cerita aja ya. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Abraham. Apa yang Tuhan suruhkan? Ayat 2, kita lihat beberapa ayat saja ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tidak punya anak, dikasih anak, puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi? Tuhan uji. Tuhan suruh Abraham ambil anak itu. Untuk apa? Bukan untuk diajak ke mall, tapi untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dengan kata lain, Abraham harus sembeli anaknya. Bapak mana yang tega? Apalagi anak itu lahir pada waktu Abraham sudah tua. Yakub sayang kepada Yusuf lebih dari saudara-saudaranya yang lain, lebih dari anaknya yang lain. Kenapa? Karena Yusuf lahir pada masa tua Yakub. Ya, semakin tua orang itu kalau punya anak pasti sayang. Nah, bisa bayangkan ya, Abraham udah punya anak gitu ya, terus dapat anak, pasti sayang banget. Tuhan tahu, karena itu Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih. Tuhan tahu loh, Abraham sayang sama Ishak, lah kok disuruh persembahkan. Tapi karena Abraham ini menyadari bahwa dia tidak punya hak atas dirinya, yang berhak atas dirinya adalah Tuhan. Karena itu di ayat yang ketiga dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak ibu saudara lihat, Abraham tidak ada penolakan, tidak ada pemberontakan. Dia tidak berkata kepada Tuhan, ojo guyonan loh Tuhan ya, mari dikei, dicoba maneh, timbilan. Dia nggak bilang begitu. Dia bilang, Tuhan ojo ngaco, ojo anakku, anak mek situ, mbok kei siji, mbok jaluk maneh. Ya ampun Tuhan, kok guyonan ngono. Eliezer aja, ya no. Dulu waktu dia tidak punya anak, dia bilang mosok yang mewarisi kekayaanku ini Eliezer. Tetapi ketika Tuhan minta anak itu dipersembahkan, dia tidak bilang Eliezer aja ya, yang dibeleh ya, jangan anakku. Tidak ada, saudara. Dikatakan dengan ketaatan. Dikatakan di ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi
bangunlah Abraham. Abraham tidak mengulur-ulur waktu. Abraham tidak menunda-nunda. Kalau Tuhan minta apa yang kita miliki, saudara langsung kasih atau engkau disik? Ketika Tuhan memanggil saya untuk menjadi gembala, saya nggak bisa langsung bilang yes, amin. Nggak bisa, saudara. Saya berkata kepada Tuhan, ya ampun Tuhan, aku ini kayak gini. Gembala itu kan lembut, gembala itu kan begini, aku udah cocok. Nggak ada jahitan, potongan aja nggak ada kok jahitan. Saya menunda sampai suatu hari Tuhan menegur saya lewat seorang hamba Tuhan. Nggak kenal, tapi dia bernubuat, sampai berapa lama engkau menunda-nunda? Saya nangis dan saya berkata, ya Tuhan. Nggak gampang ya untuk berkata iya pada apa yang diminta oleh Tuhan. Tetapi Abraham taat. Seperti Maria, Abraham pun taat. Dia tidak berbantah-bantah, dia tidak menolak, tetapi dia lakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa saya katakan ini tidak mudah? Karena pada dasarnya kecenderungan manusia itu satu, tidak mau susah. Ya, ikut Tuhan nanti diberkati, ikut Tuhan nanti disembuhkan, ikut Tuhan nanti kaya, ikut Tuhan nanti anak-anaknya baik. Wah, mau. Tapi sisi yang lain gak mau tahu. Sangkal diri, pikul salib, nggak mau, saudara. Itulah manusia. Ya, tidak ada yang mau susah. Coba tanya tetanggamu, mau susah enggak? Pasti enggak mau. Mau enak enggak? Oh mau. Yang enak-enak mau, yang susah-susah enggak mau. Itulah kecenderungan manusia, tidak mau susah. Yang kedua, kecenderungan manusia itu sakarepe dewe. Ini bahasa Perancis ya. Manusia itu susah diatur, sakarepe dewe ya. Seorang teman dia kirimkan perbedaan manusia dan kera. Ini kurang ajar banget, tersinggung saya, saudara. Ya, ada roti begitu dikelilingi oleh puluhan mungkin ratusan kera. Itu kera bisa tertib, nggak dorong-dorongan ya, ambil satu pergi. Nah, begitu manusia, saudara, ada roti setumpuk, ada manusia, waduh, desel-deselan begitu ya. Nggak cuma itu, nggak ambil satu, saudara. Kera ambil satu, manusia nggak. Manusia ambil kresek, masukin kresek, pergi, balik lagi. Suatu hari saya keluar dari Pasar Atom, karena parkir saya biasa parkir di depan Pasar Atom ya. Waktu saya mau keluar, tiba-tiba saya lihat duduk gitu ya. Ya nopo begitu ya. Nah, saya lihat ke arah mereka lari, ternyata ada satu mobil ya berhenti terus kasih makanan kotak begitu ya, dan makanan dan minuman. Lalu ada seorang tukang becak, mungkin dia sudah terima ya, dia berjalan ke arah becaknya. Apa yang terjadi? Harusnya dia jalan ke becaknya, duduk di atas becak, menikmati makanan itu, betul ya? Ternyata enggak, saudara. Dia buru-buru ke arah becaknya, dia taruh roti itu, dia taruh kotak dan minuman itu, terus ngantri maneh, saudara. Ini manusia, ya, manusia itu tidak mau susah dan tidak bisa diatur sakarepe dhewe. Ya, aturannya kan satu orang satu. Biasanya gitu pasti dikasih tahu ya satu orang satu ya. Tapi inilah yang dilakukan oleh manusia dan ini bukan rahasia dan mungkin di antara kita ada yang begitu. Amin. Ojo diamin no. Ya. Coba tanya tetanggamu, kamu gitu enggak? Kamu kelompok kera apa kelompok manusia? Nah, ini kayak enak kabeh, ya kan? Kelompok kera bagus, cuman ambil satu terus pergi, mengizinkan yang lain ambil, tapi kan gak enak kelompok kera, ya kan? Mau pilih kelompok manusia gak enak, ya kan? Mau sok kalah sama kera. Awalnya saya ketawa, tapi lama-lama tersinggung, ya ampun, kera
dibanding ambek manusia, dan celakanya manusia kalah, saudara. Karena ambil satu, manusia ambil satu kresek. Beda tipis ya, satu biji sama satu kresek. Ya itulah manusia. Yang ketiga, manusia itu punya pola pikir sendiri. Menurut dia bagusnya kayak gini, gitu ya. Ketika Tuhan berbicara, nggak mau, saudara. Dia enggak begini, ya mau menurut apa yang dipikirkan. Dengan kata lain, manusia itu keras kepala. Nek wis A, yo A. Walaupun sudah ditegur firman Tuhan, tuwet tepai, ndak bisa ditekuk. Bahkan kecenderungan manusia itu tidak bisa dinasehati. Siapa yang suka dinasehati? Gak ono. Tapi siapa yang suka menasehati? Akeh, ya. Kalau lihat orang lain, wah aku tidak begitu, dia ini begini, turung, gitu ya. Jangan ngomong aku tidak begitu, turung, ya. Filmnya masih part 1. Engkau begitu nanti di part 3. Mungkin bagian terakhir engkau begitu. Kan itu belajar tidak hakimi orang, ya. Jadi manusia itu begitu, ya. Sulit dinasehati, keras kepala, sulit dinasehati. Ini kan urusanku, gak usah ikut-ikut. Emang kamu siapa? Emang kamu lebih baik dari aku? Ketika saya diskusi dengan teman-teman soal nasihat, ada banyak orang gak bisa terima nasihat. Katanya, lihat dulu yang nasehati siapa. Dirinya belum benar kok nasehati orang. Ya sampai mati pun kapan ada orang yang benar? Ya, seharusnya lihat nasihatnya. Kalau itu benar ya perbaiki. Kalau itu tidak benar ya udah, tidak usah marah-marah. Tapi banyak orang dinasihati, wah kebakaran jenggot, kayak api-api, dewek lo kayak gini. Gitu hakimi aku. Dinasehati merasa dihakimi. Bahkan ada orang yang berkata, mbok yo gerayangi citoki, ya. Periksa dulu kamu siapa, begitu. Hadeh. Manusia itu seperti itu. Ikut Tuhan itu suatu keputusan. Ikut Tuhan bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ada yang memaksa, tapi ikut Tuhan harus merupakan satu keputusan secara pribadi. Aku mau iring Tuhan. Kalau itu merupakan satu keputusan, satu tekad, saya percaya pengiringan kita kepada Tuhan tidak seperti yang pada umumnya. Banyak orang Kristen nyolong jalan terus, banyak orang Kristen nipu jalan terus, banyak orang Kristen Cina jalan terus, banyak orang Kristen mengambil keuntungan dari orang lain jalan terus, nipu, bohong, fitnah, gosip. Itu yang terjadi. Tetapi saya percaya kalau pengiringan kita kepada Tuhan itu merupakan satu keputusan kita, maka kita tidak akan hidup seperti itu. Orang lain boleh nyuri, boleh nyolong, boleh gosip, boleh fitnah, tapi kita tidak akan seperti itu. Kenapa? Mengikut Tuhan itu sama dengan mengiring jejak kaki Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah nipu, kita tidak boleh nipu. Kalau Tuhan tidak pernah hajar orang, kita tidak boleh hajar orang. Enak wong koyo ngono ya ditapuk ae. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus pernah napuk orang? Dia marah di bait Allah pun dia tidak marah ngawur, saudara. Saya kalau marah ngawur, tapi saya tertegur dengan apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Kemarahan Tuhan tidak ngawur. Memang dia membalik meja-meja orang jualan itu. Sing diwalik duduk mejone. Yang diwalik mejone duduk binatangi, saudara. Saya tidak bisa bayangkan kalau Tuhan marah out of control begitu ya. Wambing diculno kabeh gitu ya. Nah, burung-burung dilepaskan, itu kan merugikan orang. Tapi kemarahan Tuhan ini teratur. Kemarahan Tuhan ini luar biasa. Saya bangga punya Allah seperti ini. Dalam kemarahan dia masih bisa kuasai apa yang dia lakukan.
Jadi yang di balik meja, dia tidak lepaskan kambing domba, dia tidak lepaskan burung, dia tidak merugikan orang. Itu Tuhan kita. Bahkan suatu hari ketika Yesus ada di sebuah kolam Bethesda, itu kolam bukan ada di area bait Allah, tapi kolam itu ada di area kuil, tempat penyembahan berhala. Dia pasti tidak nyaman, dia pasti tidak enjoy ada di lingkungan seperti itu. Apalagi melihat orang-orang bodoh kabeh. Loh, saya katakan bodoh kenapa? Memang kolam itu suatu hari ada malaikat yang turun menggoncangkan airnya, dan orang yang masuk itu disembuhkan. Tetapi tidak bodoh kayak apa? Malaikat terus datangnya tidak tentu. Mbuh seminggu sekali, mbuh sebulan sekali, gak teko ya gak ngabari, ya toh? Lu dienteni. Lah kalau kronologis kesembuhan itu didapat kalau orang pertama yang nyemplung, nah itu yang disembuhkan. Saudara bisa bayangin, pasti wong gak turu, ya toh, berjaga-jaga. Soalnya nek tengah titik didahului orang ndak dapat kesembuhan ya. Lah bayang no, belani gak turu, ngenteni malaikat datang. Lah mbok iya datang kepada Tuhan. Dia Allah semesta, dia Allah yang hebat, dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang mampu melakukan segala sesuatu, bisa sembuhkan, bisa lakukan apa aja. Lah kok belani ngenteni nang kolam saya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus dalam keadaan seperti itu? Hatinya masih dipenuhi dengan belas kasihan. Dia hampiri seorang yang lumpuh 38 tahun lamanya dan berkata, maukah engkau sembuh? Sing dijak ngomong Joko sembuh, ditanya maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Oh, ada yang nurunkan aku. Bla 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 bla. Ini gak nyambung. Saya kalau ngomong sama orang terus tidak nyambung, gregetan, saudara. Tapi Yesus ini baik, saudara. Pada akhirnya orang itu disembuhkan. Malam hari ini apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara? Mengiring Tuhan itu satu tekad, satu keputusan. Bukan lip service, bukan hanya ngomong, oh cinta Yesus, bukan hanya nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya sambil nangis-nangis. Tidak begitu. Tapi apa yang dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ikut Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Nah, terakhir kita akan lihat bersama-sama Lukas pasal yang ke-9. Mengiring Tuhan itu ada syaratnya, ya. Nggak asal, aku jadi Kristen, KTP ku tak ganti. Bukan seperti itu, ya. Coba lihat Lukas pasal yang ke-9. Jadi ini kisah tentang mengikut Tuhan. Dari ayat 57 saya akan baca dengan cepat. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biar orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tidak boleh menoleh ke belakang. Ya, ayat ini berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tidak boleh toleh ke belakang, apalagi tetap hidup dalam hidupnya yang lama. Tidak boleh. Firman Tuhan berkata, hidup ini bukan aku lagi,
tapi Yesus yang ada di dalam aku. Jangan seperti orang Israel, sudah keluar dari tanah Mesir, tapi apa yang mereka lakukan? Bersungut-sungut. Setiap kali hadapi kesulitan, tidak ada air, ngamuk. Makan mana bosan, ngamuk. Enak di Mesir, ada bawang bombay, ada bawang pre, ada manisan, ada mentimun. Ikut Tuhan tidak boleh ingat-ingat hidup yang lama, ya. Lihat orang kudu napok. Oh, dulu kalau ada orang begitu, gak kesuwen tak tapok. Tidak boleh ingat yang seperti itu. Kenapa? Harus melupakan hidup yang lama. Amin. Amin. Kok berat aminnya? Iya, itu yang harus kita lakukan. Lupakan hidup yang lama. Hiduplah seperti Yesus hidup. Malam hari ini saya nggak tahu apa yang belum saudara berikan untuk Tuhan, apa yang masih saudara gondeli dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Malam hari ini ayo belajar tidak menahan-nahan apa yang Allah minta. Allah minta supaya Maria melahirkan seorang anak sebelum dia menikah. Maria berkata yes. Dia berikan hidupnya. Pada akhirnya dia menjadi ibu dari Mesias. Jangan lihat enaknya, saudara. Waktu itu perempuan belum nikah, hamil punya anak, dirajam batu sampai mati, saudara. Dan kalau kita pelajari kisahnya, Yusuf pun sempat ingin menceraikan Maria. Wah, punya tunangan moro-moro meteng. Nggak mau, saudara. Laki-laki mana yang mau? Ya. Tapi itu tidak membuat Maria menolak apa yang Tuhan mau. Dia berkata, aku ini hamba-Mu. Kalau yang Tuhan minta hidup kita, saudara beri enggak? Beri. Minta mulutmu mau kasih enggak? Mulut yang biasa ini, marah-marah Tuhan minta. Sini mulutmu, mau kasih enggak? Loh, nek lain ini gak apa-apa Tuhan. Kalau aku bantu orang, enggak apa-apa, aku bisa. Tapi yang satu ini gak iso. Nek gak ngomel gak iso Tuhan. Oh, gak pokro, gak ngomel ya apa. Sorry ya Tuhan ya, satu ini aku gak bisa. Ada orang yang kakinya gak dikasih ke Tuhan. Waktu baptis kali kakinya nyantol di pohon. Suka tendang orang, suka pukul orang tangannya. Nah ini waktu baptis gak kena, gak kecelup saudara. Malam hari ini maukah engkau memberikan apa yang Tuhan minta? Seharusnya Tuhan tidak perlu minta. Kenapa? Kita ini sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Harusnya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Saya minta puji sih. Mungkin kau sudah mengiring Tuhan bertahun-tahun, tapi ada hal-hal yang masih sulit. Ada hidup lama yang masih mbok gandoli sampai hari ini. Saya tidak tahu itu apa. Mungkin mulutmu, mungkin kakimu, mungkin tanganmu. Tapi malam hari ini bukankah kekristenan itu adalah tekad, adalah keputusan? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Apa yang Tuhan minta dalam hidupmu selama ini dan kau sulit memberikan, tapi malam hari ini kau mengizinkan firman Tuhan berbicara dan kau mau kasih ke Tuhan. Kaki
yang sering kau pakai melangkah ke tempat-tempat yang gak benar. Engkau tahu kau belum serahkan kakimu, tapi malam hari ini kau sadar kau tidak punya hak atas kakimu. Itu kakinya Tuhan, masa dibawa ke tempat pelacuran? Itu kakinya Tuhan, masa dipakai tendang-tendang? Itu kakinya Tuhan, mosok dipakai untuk melakukan hal-hal yang jahat. Begitu juga dengan anggota tubuh kita yang lain, mulut kita, mata kita, semua apa yang kita miliki. Mari kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku. Haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, Mu Tuhan seluruh. Ampuni kami Tuhan, selama ini kami tidak menyadari Engkau telah beli kami dan harganya telah Kau bayar lunas di atas kayu salib. Tapi kami masih pakai anggota tubuh kami sepertinya itu milik kami. Tapi malam ini kami tahu kami sudah tidak punya hak lagi atas mulut ini, atas tangan ini, atas kaki ini, atas pikiran ini. Semua milik-Mu Tuhan. Pakai untuk kemuliaan-Mu. Sebagian kami yang masih berat untuk menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan menolong kami. Beri kami kerelaan untuk mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biar Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada setiap jemaat-Mu, sampai kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar di dalam hidup ini. Kau tidak buang kami Tuhan, tetapi Engkau mencari kami, memulihkan kami, mengubahkan kami. Kau selamatkan kami. Kau bayar kami dengan darah yang mahal, dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebelum kami selesaikan ibadah kami angkat tangan ke surga. Biar berkat yang berlimpah-limpah boleh kami terima di dalam hidup ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.